cost yang memang menjadi struktur di dalam tarif. Hal ini diperlukan eh, karena di dalam peraturan regulator baru ini dicantumkan pasal mengenai tarif dan unit cost ini, yang artinya berdasarkan pasal tersebut harus kita implementasikan dengan segera dan harus Bapak Ibu juga telisik jika yang sudah memiliki tarif, ditelisik kembali apakah kemungkinan ada kenaikan baik itu biaya ataupun item lainnya yang menjadi struktur dalam tarif tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya workshop ini Bapak Ibu dapat mengupdate dan juga melihat kembali tarif yang dimiliki dan dapat mengajukan ke kami apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi dari adanya workshop ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu-ibu ya, ini ada Teh Reta dan Teh Anissa ya yang menjadi narasumber di siang hari ini. Terima kasih atas perkenannya. Kami sampaikan sekali lagi dari Direktorat Pengelolaan Bisnis. Semoga teman-teman dari unit usaha akademik juga dapat menyimak dengan baik, dapat sekaligus juga apabila sudah memiliki tarif, silahkan dimasukkan ke dalam Excel atau bentuk apapun begitu sehingga dapat menghitung saat workshop dilakukan. Jadi output dari workshop ini kita harapkan adalah kajian mengenai tarif yang Bapak Ibu miliki dan lebih jauh lagi adalah Bapak Ibu dapat mengajukan revisi tarif kepada kami. Karena setelah kami berkeliling begitu ke UA dan SU, ternyata tarif ini juga ada yang masih belum familiar, sehingga tidak dilihat per struktur biaya itu hanya dibandingkan dengan beberapa kompetitor di luar Unpad begitu. Nah, ini menjadi khawatirnya menjadi satu kerugian bagi Bapak Ibu di unit usaha akademik. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa unit usaha akademik itu tujuannya adalah memaksimalkan potensi sarana, prasarana dan sumber daya akademik begitu. Sehingga untuk memaksimalkan itu harus ada apa lebihnya begitu ya, kita katakanlah begitu, atau profitnya. Meskipun kita tidak konteksnya tidak selalu ke profit kalau untuk usaha akademik, berbeda dengan satuan usaha. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta juga yang telah berkenan hadir. Mudah-mudahan dengan adanya workshop ini dapat berguna bagi Bapak Ibu dan dapat memaksimalkan potensi-potensi di unit usaha yang Bapak Ibu saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi selamat mengikuti workshop. Kami dari pengelolaan bisnis terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Direktur atas sambutan dan arahannya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi utama yang sudah kita tunggu begitu, yaitu pemaparan materi dari Ibu Reta dan Ibu Anissa. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jamil selaku MC yang sudah membuka acara dengan sangat-sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia ya hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Helita Novianti selaku Direktur Direktorat Pengelolaan Bisnis Unpad, Bapak Jamil selaku Sekretaris, dan Bapak Andi serta Bapak Ibu semua perwakilan dari UA dan SU ya di lingkungan Universitas Padjadjaran. Sebelumnya perkenalkan saya Reta Farah Pramesti dan juga rekan saya ada Ibu Anissa Nabil Hasan. Di sini kita akan sharing, berbagi, dan banyaknya diskusi ya Bapak Ibu ya, mengenai bagaimana sih sebenarnya penentuan tarif yang tepat untuk layanan khususnya UUA dan SU Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat, Bu Anissa? Sudah ya? Sudah terlihat. Sudah Bu Reta, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi judulnya di sini arsitektur tarif yang tepat. Bagaimana kita membangun tarif atau biaya layanan Bapak Ibu sehingga nanti bisa akurat begitu ya, bisa akurat sehingga nanti juga bisa bersaing atau kompetitif di pasar begitu. Nah, harapannya di workshop kali ini tidak hanya saya dan Bu Anissa yang akan share mengenai bagaimana sih cara menghitung tarif, harapannya juga nanti Bapak Ibu akan bisa mengisi template yang kami sudah buat begitu ya. Jadi mohon untuk bisa disiapkan laptopnya karena nanti akan ada template di akhir perhitungan yang harus Bapak Ibu isi. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin survei dulu nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menghitung unit cost tarif layanan baik untuk UUA atau SU-nya secara akurat ya? Akurat ini sebenarnya subjektif ya, tapi kalau misalnya ngomongin angka biasanya udah pasti nih. Boleh dong tulis di kolom chat-nya Bapak Ibu. Apakah sudah atau belum? Atau sejauh ini masih pakai perkiraan saja begitu? Atau yang ngelihat harga pasar sih Bu, misalnya 100.000 ya udah ikutin aja 100.000 begitu. Nah, coba dong ada yang mau sharing atau boleh tuliskan di kolom chat dulu. Saya tunggu ya. MTC dan melesat sudah mantap ya. Bapak Ibu yang lain. Apakah sudah diperhitungkan di Excel begitu? Misalnya biaya apa yang keluar, sudah mengidentifikasinya dengan akurat, dengan valid, sehingga yakin gitu harga yang tertera itu memang harga yang memang mewakili biaya operasional dan margin yang Bapak Ibu sudah prediksikan begitu. Belum? Oke, siap ya. Jadi workshop kali ini semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk nanti bisa menghitung akurat ya bagaimana tarif layanannya. Nah, kemarin saya dan Bu Anissa sudah melayangkan semacam form gitu ya untuk pengisian survei sebenarnya tarif layanan dari UUA atau SU itu udah diperhitungkan dengan akurat atau belum. Rata-rata 50-50 ya, kalau misalnya kita lihat nih, ada yang sudah diperhitungkan, ada yang belum juga, dan kendalanya, ini terima kasih ya untuk UA dan SU yang sudah mengisi. Katanya ada yang bingung terkait besaran nilai potongan pajak dan kontribusi institusi. Nah, itu harus include di tarif layanan. Jadi jangan sampai tarif itu tidak memperhitungkan kontribusi institusi juga gitu ya. Terus katanya harga persaingan dengan penerbit sejenis. Oke, ini dari Unpad Press ya. Persaingan harga, tidak memasukkan komponen biaya lain-lain. Nah, nanti kita akan diskusikan juga apakah jika tidak memasukkan keseluruhan biaya itu akan berdampak terhadap unit cost kita gitu ya. Lalu juga belum ada standar, tidak ada latar belakang ekonomi. Oke, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Saya yakin semua jurusan bisa gitu ya untuk menghitung asal nanti bisa mengikuti bagaimana step by step-nya. Ada juga yang belum bisa cara perhitungannya. Oke ya, ini garis besarnya dari masalah yang Bapak Ibu hadapi ya. Sepertinya rata-rata sama ya, masih bingung, masih belum paham, nggak tahu biaya apa aja yang harus dialokasikan ya. Jadi nanti semoga bisa lebih jelas setelah workshop ini. Nah, jadi ini sebagai dasarnya dulu atau fundamennya dulu sebenarnya sepenting apa gitu ya kita menghitung unit cost atau tarif layanan untuk unit usaha di Bapak Ibu yang ada di lingkungan Unpad begitu. Nah, seperti yang kita ketahui, Unpad itu kan salah satu PTN BH ya, PTN berbadan hukum yang memang secara kemandirian ekonominya itu memang sudah dituntut begitu ya, harus mandiri. Sehingga dengan adanya UUA dan SU ini membantu dalam memandirikan Universitas Padjadjaran itu sendiri. Jadi terima kasih nih Bapak Ibu ya bantuannya. Nah, di samping itu juga dengan menghitung tarif layanan, kita juga tahu bahwa tidak hanya orientasi bisnis gitu ya yang dikejar oleh institusi, tapi juga adalah misi Tridharma khususnya di pengabdian masyarakat. Jadi dengan akurasi tersebut, selain orientasi bisnis dan profit yang dicapai, juga ada sisi pengabdiannya begitu ya. Semoga ini udah satu visi misi begitu ya dengan UA yang Bapak Ibu jalani.
dan juga nanti sampai memanage bagaimana mengelola keuangannya dengan baik begitu. Karena itu kan selalu ada laporan pertanggungjawabannya tiap triwulan, tiap semester, itu selalu ditagih nih sama Pak Jamil kayaknya di grup ya. Isi-isi formnya begitu ya. Nah, jadi nanti kalau tarifnya akurat, nggak akan muncul yang namanya undercosting atau overcosting. Apa sih Bu gitu ya? Undercosting itu gampangnya adalah kita menetapkan tarif tapi kemurahan gitu. Kemurahan karena tadi ada biaya-biaya yang tidak masuk. Nah, itu ya fatalnya kalau ada biaya yang tidak masuk bisa jadi undercosting. Kelihatannya kok murah, oh ternyata ada yang belum masuk gitu ya. Sehingga nanti implikasinya apa? Bakal rugi. Kalau rugi, nanti cash flow-nya, arus kasnya terganggu, Bapak Ibu ya. Jadi, nanti coba diidentifikasi biaya-biaya apa yang benar-benar keluar untuk satu unit produksi tersebut, begitu. Ada juga kebalikannya, overcosting. Nah, kalau overcosting ini kemahalan, kebalikannya ya. Jadi, seharusnya tidak sebesar itu, tapi karena mengalokasikan keseluruhan biaya, jadinya kemahalan. Nah, kalau kemahalan, implikasinya nggak laku di pasar. Dan kalau misalnya nggak laku di pasar, berarti nanti nggak mencapai ya target yang udah Ibu Helita dan DPB sudah buat ya. Nah, jadi harapannya di sini, tarif ini bisa konsisten begitu, bisa konsisten, tidak undercosting dan tidak overcosting. Gitu ya. Nah, untuk yang tadi bilang, saya bukan latar belakangnya ekonomi, akuntansi, kayaknya nggak bisa deh ngitung tarif ini. Nggak ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang banget menghitung tarif. Tidak boleh berkata susah ya. Nanti kalau susah nggak akan ketemu-temu angkanya ya. Jadi nanti kita akan identifikasi mana sih fixed cost, mana biaya tetap yang keluar di usaha Bapak Ibu, dan mana biaya variabel. Ya, nanti ini akan diturunkan lagi ya. Tapi garis besarnya biaya tetapnya kita tambahin biaya variabel, jadinya adalah total cost. Nah, biaya total ini kita bagi sama volume produksi atau volume jasa yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah unit cost-nya. Unit cost-nya nanti ditambah sama margin. Marginnya berapa persen, Bu? Apakah bisa 100%? Bisa aja ya. Bisa, tapi nanti lihat harga pasarnya apakah bisa tetap kompetitif kalau misalnya dengan 100% atau malah jadinya tadi overcosting begitu ya. Dan itu adalah tarif akhirnya. Jadi kita akan sampai ke yang terakhir Bapak Ibu ya, sampai tarif akhirnya. Mungkin nanti ada tambahan ya Bu Anissa, ada kontribusi institusi ya yang kita tambahkan di sini ya, yang belum masuk begitu. Jadi nanti jelas juga marginnya misalnya 30%, kontribusi institusi 10%, nah sisanya berarti itu adalah biaya operasionalnya. Begitu ya. Oke, terus di sini selain tadi ada variabel dan fix, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya di sini ngomongin kuadran atau grafik ya. Jadi selain variabel atau fix itu berkaitan dengan keterkaitan ke produk atau jasanya itu ada direct sama indirect Bapak Ibu. Direct itu adalah biaya yang terkait langsung sama si produknya. Tapi kalau indirect yang tidak berkaitan langsung. Nah, sekarang kita kolaborasikan nih antara si fix dan variabel dengan direct dan indirect. Bapak Ibu bisa untuk sambil menuliskan ya, kira-kira biaya-biaya apa yang biaya tetap yang keluar untuk produk tersebut dan biaya variabel. Sebenarnya bedanya apa sih, Bu? Nah, kalau misalnya biaya variabel dan biaya tetap itu, perbedaan utamanya adalah dipengaruhi oleh layanan atau penjualannya. Jadi kalau misalnya biaya tersebut dipengaruhi oleh penjualannya, misalnya adalah misalnya bahan baku ya, Bapak Ibu. Bahan baku itu akan naik kalau misalnya penjualannya naik. Nah, itu kan berarti dipengaruhi ya. Nah, itu biaya variabel. Tapi kalau misalnya yang tidak dipengaruhi oleh penjualan, jadi mau penjualannya banyak, mau sedikit, tapi tetap keluar uangnya, itu adalah biaya tetap. Nah, gitu ya. Jadi kalau dipengaruhi oleh jumlah penjualannya atau permintaannya, itu adalah biaya variabel, tapi kalau yang tidak dipengaruhi adalah biaya fix atau biaya tetap. Sekarang kita kolaborasikan. Kalau fix direct, itu berarti biaya tetap yang langsung terkait dengan si produk. Kalau misalnya kita ngomongin banyak pelatihan ya di UUA ini ya, pelatihan brevet misalnya, atau pelatihan yang ada di psikologi,
Nah, itu kan berarti ada trainer ya, ada trainer yang mengajar. Nah, itu adalah fee trainer. Fee trainer itu masuknya biaya tetap, mau banyak atau sedikit si audiensnya, nah itu tetap harus kita bayar gitu kan. Cuma mungkin ada adjustingnya ya. Dan misalnya di sini kalau ngomongin manufaktur ya, perusahaan-perusahaan manufaktur, usaha-usaha manufaktur yang dari barang yang diolah ya, mungkin yang berhubungan dengan pertanian ya. Nah, itu gaji bagian produksinya adalah fixed direct. Nah, ini Bapak Ibu ya, perlu di-highlight. Selanjutnya adalah kita ngomongin fixed indirect dulu ya, biar biaya tetap dulu. Nah, kalau biaya tetap tapi tidak langsung berkaitan dengan si produknya, itu contohnya adalah sewa tempat, sewa gudang gitu ya. Jadi ini nggak berhubungan sama bahan baku atau tenaga kerjanya begitu. Jadi ini di luar itu, tapi kalau misalnya nggak ada tempatnya, itu juga nggak akan berjalan gitu kan ya usahanya. Nah, jadi sewa tempat atau gudang, gaji admin. Nah, admin juga kan buat mencatat, begitu misalnya pemasukan, pengeluaran, atau apapun yang penting kalau misalnya nggak ada juga kan bakal sulit gitu ya nanti untuk going concern-nya. Jadi ini masuk tapi biaya tetap yang indirect. Lalu misalnya penyusutan aset, misalnya punya mesin, peralatan, itu selalu ada penyusutannya tiap bulan kan ya? Nah, itu adalah fixed indirect. Nah, itu adalah fixed direct dan indirect Bapak Ibu ya. Nanti silakan dipikirkan kira-kira apa aja sih biaya-biaya yang keluar, khususnya biaya tetap yang langsung dan tidak langsung. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau misalnya biaya variabel tadi, biaya yang dipengaruhi oleh si permintaan atau penjualannya. Semakin banyak atau semakin sedikit permintaan yang akan berpengaruh. Ini contohnya bahan bakunya. Kalau ngomongin pelatihan, misalnya modulnya gitu ya. Modulnya misalnya dianggarkan bakal ada pesertanya 50. Nah, kita nggak mungkin mencetak 200 kan ya, rugi kan ya. Nah, jadi di situ itu berpengaruh banget ya. Jadi itu variabel direct. Atau misalnya konsumsi. Nah, kalau misalnya pesertanya tadi cuma 50, ya konsumsinya paling nggak 55 gitu ya, atau 60. Nggak mungkin sampai 200 begitu. Dan juga bahan baku langsung. Variabel indirect itu sebaliknya, Bapak Ibu. Jadi yang dia dipengaruhi oleh permintaan atau penjualannya begitu, tapi sifatnya tidak langsung. Misalnya adalah listrik, ATK atau biaya utilitas. Utilitas itu biaya air, biaya tidak langsungnya begitu ya. Nah, ini ya mungkin nanti bisa di screenshot dulu Bapak Ibu sehingga nanti pas pengisian Excel-nya, spreadsheet-nya tidak akan bingung dalam membedakan keempat jenis kuadran biaya operasionalnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, tadi kalau misalnya udah tahu biaya apa aja, ada 4 tadi ya, variable direct, variable indirect, fixed direct, dan fixed indirect. Nah, nanti tinggal dihitung aja, dihitung. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan 4 jenis biaya tersebut, lalu kita hitung kapasitas produksi. Loh, kan saya nggak tahu, Bu, kapasitas produksi realnya itu berapa begitu. Bisa jadi nanti ada penurunan atau kenaikan. Bisa pakai anggaran saja, Bapak Ibu. Jadi misalnya dianggarkan akan ada 100 unit produksi. Pada kenyataannya misalnya jadinya cuma 90. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi pakai yang budgeted begitu, 100 unit. Nah, nanti tinggal dihitung unit cost-nya dan kita tambahkan marginnya. Marginnya ini jangan ngarang juga Bapak Ibu ya. Biasanya lihat ke pasar atau bisa juga penentuannya cost base atau bisa juga value base. Nanti kita akan bahas. Nah, ini ya yang tadi saya bilang. Jadi setelah tahu tadi 4 kategori biaya, apa saja? Variable direct, variable indirect, fixed direct, fixed indirect. Tinggal Bapak Ibu tambahkan keseluruhan. Nah, lalu nanti ditambahkan marginnya. Marginnya itu berdasarkan 3 metode ini. Biasanya sih rata-rata pakai yang cost base ya. Jadi udah di judgment gitu. Berapa persentase kenaikan dari keseluruhan biaya tadi. Nah, contohnya misalnya saya mau naikin 30% deh begitu. Jadi misalnya awalnya harganya 100.000 ditambah 30% jadi 130.000 begitu ya. Ada juga yang berdasarkan pasar, Bapak Ibu. Jadi misal
Biaya operasionalnya 100.000, ternyata harga pasarnya 200.000. Oke, bisa nih naikin jadi biar bersaing ya 180 deh gitu. Jadi 80%. Ada juga value base. Biasanya kalau ini cenderung lebih mahal ya, cenderung lebih mahal karena dia punya uniqueness-nya Bapak Ibu. Punya differentiation, punya keunikan. Kalau punya keunikan di atas harga pasar tuh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Asal tahu customer atau market yang tepatnya itu seperti apa. Punya niche-nya begitu ya. Nah, itu boleh ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan pilih apakah cost base, market base, atau value base gitu ya. Nah, ini biasanya ini margin umum ya Bapak Ibu ya, berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan data tuh jasa pelatihan dan konsultan itu marginnya cenderung bisa di atas 50% ya dibandingkan manufaktur dan dagang. Apalagi kan sekarang kalau ngomongin manufaktur, dagang, harga apa yang lagi tinggi-tingginya? Plastik ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang memang membutuhkan plastik tuh jadi galau ya. Aduh, ini gimana? Plastik mahal, berarti harga jualnya juga bakal dinaikin atau malah margin saya yang diturunin. Nah, itu biasa kegalauan para pengusaha ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini bisa jadi semacam mirroring begitu ya. Nanti kita lihat nih contohnya, apakah betul ya jasa itu rata-rata di segini, konsultan segini, manufaktur segini, dagang segini. Nanti bisa jadi evaluasi untuk UA dan SU masing-masing, kira-kira marginnya berapa, begitu ya. Ini saya coba contohkan, misalnya ada usaha pelatihan akuntansi, Bapak Ibu ya. Asumsi atau budgetnya, tadi anggaran si pesertanya itu misalnya dianggarkan bakal ada 20 peserta. Nah, mereka nggak muluk-muluk ya. Mereka nggak muluk-muluk. Nah, mereka coba untuk klasifikasikan berdasarkan 4 jenis biaya ini. Misalnya untuk variabel directnya, modul dan snack, oh jadi 1,6 juta. Variabel indirectnya, tadi misalnya kalau pelatihan akuntansi kan butuh monitor, speaker, begitu ya. Berarti butuh listrik gitu kan ya. Nah, berarti misalnya 400.000. Atau misalnya kuota internet, wifi, begitu. Masuk ke variabel indirect. Lalu fixed directnya, berarti CV trainernya misalnya ada 2 orang, masing-masing 1,5 juta, jadi 3 juta. Dan fixed indirectnya, sewa tempat dan admin, itu 3 juta. Nah, untuk 1 kali pelatihan dihitung seperti ini, totalnya adalah 8 juta. 8 juta kita bagi sama 20 peserta, jadinya 400.000. 400.000, nah kita lihat harga pasar, oh ternyata rata-rata pasar 600 ribuan. Saya nggak mau semahal itu deh, mau diturunin aja 500.000. Nah berarti kita langsung judge 100.000 adalah margin kita, berarti kita hitung selisihnya ya. 500 kurangi 400, 100, berarti 100.000 per 400.000 kali 100%, berarti kan 25%. Seperti itu ya. Jadi marginnya adalah 100.000. Jadi harga jualnya 500.000. Kira-kira kompetitif nggak ya dengan harga segini? Sepertinya cukup kompetitif ya, karena tidak terlalu mahal begitu. Apalagi kalau misalnya membranding dengan nama institusi, sepertinya banyak begitu yang minat. Nah, selanjutnya ini izin ya Ibu Ida. Kemarin kita sudah untuk mencoba menganalisis bagaimana Puspa Daycare baik di Jatinangor dan Eijkman ya. Sebenarnya perhitungannya sudah ada juga, tapi tidak saya lampirkan. Nah, cuma di sini yang menariknya adalah ini usahanya sama-sama daycare, Bapak Ibu. Usahanya sama-sama daycare, tapi lokasinya berbeda. Ada yang di Jatinangor, di Sumedang, Kabupaten ya, Sumedang ya. Ada yang di Eijkman, di Bandung ya, di belakang RSHS begitu ya. Nah, ternyata secara harga jual akhir setelah dihitung tadi variabel direct indirect, fixed direct indirect itu ternyata lebih mahal ketika si harga jual Puspa Daycare-nya itu di Eijkman. Nah, ini adalah implikasi apa? Implikasi dari biaya tetapnya, fixed cost-nya. Karena ternyata di Eijkman itu lebih banyak begitu ya tenaga kerjanya dibandingkan yang di Jatinangor. Dan yang mempengaruhi adalah kapasitasnya juga Bapak Ibu. Lihat di sini. Volume untuk pelanggannya, anak-anaknya itu lebih banyak di Jatinangor dibandingkan Eijkman. Jadi kalau misalnya lebih banyak anak-anaknya, berarti bisa lebih murah ya.
bisa lebih murah, dan marginnya ternyata di sini yang lebih besar adalah yang Eijkman ya, 1,3 dan 1,8 juta. Ini saya sekalian iklan ya, untuk Bapak Ibu yang punya anak masih kecil, mau dititip di Puspa Daycare, silakan ya, ada di Jatinangor dan di Eijkman ya. Oke, nah ini untuk yang lab biomedik juga kemarin kami sudah mencoba untuk menganalisis begitu ya. Jadi kita menghitung estimasinya menggunakan divisi mikrobiologi ya, karena memang jenis untuk jasa lab ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mengambil sampling untuk yang lab biomediknya itu di divisi mikrobiologi. Nah, di sini biaya variabelnya ternyata cukup kecil ya, 380.000. Yang besarnya adalah di biaya tetap, biaya operasional, dan biaya tidak terduga ya. Yang paling besar di mitigasi risiko dan listrik serta alat kalibrasi dan gaji analis dan admin gitu. Sehingga total harga pokok penjualannya itu 1.257.000 per batch. Nah, terus akhirnya margin laba yang ditentukan itu sekitar 27%. Dan harga jual per batch-nya 1,6 juta untuk 50 petri. Berarti per petrinya adalah 32.000. Nah, kemarin kita sudah menganalisis ini. Ini bisa menjadi gambaran untuk laboratorium sejenis yang ada di lingkungan Unpad, begitu ya. Nah, terakhir, sebelum kita akan masuk ke template, ini biasanya ada kesalahan-kesalahan umum Bapak Ibu dalam penentuan tarif. Yang pertama adalah mengabaikan biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini sangat penting karena untuk biaya listrik, biaya sewa, biaya penyusutan itu biasanya tidak dibebankan karena biasanya nggak paham gitu ya. Sehingga itu yang bikin tadi under costing. Nah, padahal kalau dimasukkan, bisa jadi dia harganya itu malah bisa bersaing gitu di pasar ya. Jadi ini jangan lupa untuk dimasukkan. Apakah ketika misalnya bayar listrik 1 bulannya 2 juta, itu langsung dimasukkan saja? Enggak ya Bapak Ibu, nanti akan ada alokasinya. Kira-kira terpakai dalam memproduksi si produk tersebut itu tuh berapa, nanti akan ada persentasenya begitu. Jadi enggak akan sebesar 2 juta itu ya. Lalu salah estimasi kapasitas yang tadi saya bilang. Misalnya kalau pelatihan dianggarkan ada 20 peserta, ternyata pada kenyataannya cuma 10 peserta. Itu ya, jadi salah mengestimasi. Biasanya bisa lihat data historis agar lebih tepat ya. Yang ketiga, margin asal-asalan. Nah, ini juga hati-hati. Jadi tadi bisa disesuaikan dengan margin secara umum terkait dengan bidang tertentu, begitu ya. Jadi antara bidang jasa dan bidang dagang atau manufaktur itu nggak bisa disamain, begitu ya. Biasanya untuk jasa lebih tinggi dibandingkan dagang dan manufaktur. Lalu datanya usang. Nah, maka dari itu, setelah menghitung untuk harga pelayanan di tahun ini, 2025 ya, saya sih berharapnya nanti 2026 Bapak Ibu adjust lagi, bisa disesuaikan lagi. Karena bisa jadi harga pokoknya naik, gaji juga bisa jadi dinaikkan gitu ya, inflasi dan lain-lain. Nah, silakan untuk di-adjust gitu. Nah, nanti sebelum mengklasifikasi biaya-biaya apa aja, juga Bapak Ibu bisa untuk menggunakan data historis. Jadi, yang udah ada harga existing layanan sekarang, nggak apa-apa. Itu menjadi acuan kita gitu. Bisa jadi nanti ketika perhitungan bisa jadi lebih rendah dari harga existing, bisa jadi juga lebih mahal ya. Nggak apa-apa. Jadi kita based on data secara objektif. Lalu kita bandingkan dengan pasar. Nanti coba Bapak Ibu cek kira-kira kompetitor utamanya di pasar itu usaha apa saja. Jadi bisa untuk dilihat juga apakah harganya akan bersaing atau tidak. Lalu diupdate berkala ya Bapak Ibu. Jadi harapannya tidak selesai sampai sini. Tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa diupdate setiap tahun begitu. Dan kita coba untuk standarisasi dengan template yang sudah kita siapkan begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah siapkan template-nya, nanti akan Ibu Anissa jelaskan bagaimana untuk mengisi template-nya. Boleh untuk di-scan dulu barcode ini, Bapak Ibu, atau saya kirim di kolom chat ini ya, bit.ly/unit cost UUA. Bisa dibuka folder tersebut ya. Jadi nanti akan mengisi di situ untuk
praktiknya ya. Oke, dari saya cukup sekian akan dilanjutkan oleh Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Reta. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk melanjutkan terkait dengan pengisian template. Oke, sebentar. Mohon izin. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi seluruh unit usaha di Unpad kami sudah mappingkan dan ada 4 jenis layanan utama ya, ada 4 bidang yang kami identifikasi. Yang pertama adalah bidang pendidikan dan pelatihan. Di bidang pendidikan dan pelatihan ini terkait dengan brevet pajak, kemudian ada pusat bahasa, pusat pendidikan dan pelatihan dari kedokteran gigi, kemudian ada lab keperawatan, ada pusat pelatihan dan seminar keperawatan, MIPA Training Center, pusat pelatihan keahlian perikanan dan kelautan, studio pembelajaran psikologi berkelanjutan, ada unit pelatihan dan pengembangan geologi, ada FTIP Training Center, serta ada LKPK SDM. Ini adalah bidang pendidikan dan pelatihan. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, tapi sekarang akan kami umumkan dulu begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan bidang yang ada di template masing-masing. Kemudian yang kedua ada bidang riset, laboratorium, dan juga kesehatan. Di sini ada laboratorium riset, kemudian laboratorium kesehatan, dan juga laboratorium uji begitu ya. Jadi ada laboratorium riset translasional farmasi, kemudian ada ekolab material, ada melesat, ada laboratorium pengujian pertanian, lab riset dan pengujian bioteknologi peternakan, kemudian lab kebumian, ada LJU untuk FTIP, ada Innosham Labs, kemudian ada Center of Advanced Innovation, Laboratorium Biomedik, kemudian ada Pamitran, dan terakhir ada Laboratorium Terpadu Kedokteran Gigi. Oke. Selanjutnya ada bidang agro dan ketahanan pangan. Di sini daftar UU-nya yang pertama adalah MIPA Corner, kemudian ada Balai Tatanan Arjasari, kemudian ada Balai Tatanan Jatinangor, kemudian ada EduFarm budidaya ayam broiler, Manufactory Agroindustri, dan juga ada Vokasi Corner. Kemudian yang terakhir di bidang jasa dan konsultasi, daftar UU-nya ada V-Commerce, ada Paritren, Biro Bantuan Hukum, serta Lab Anak Puspa Daycare. Jadi silahkan Bapak Ibu mengakses masing-masing template-nya di bidang masing-masing. Oke. Kami di sini akan mencoba menjelaskan masing-masing template untuk masing-masing bidang ya. Jadi untuk setiap unit usaha sudah kami kopikan template yang sesuai, namun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat di sini, ini masihlah berupa apa ya? Ini masih berupa sampel umum begitu ya. Jadi ini yang kami proyeksikan akan ada, namun tentu saja ini memang harus disesuaikan lagi dengan kondisi unit usaha masing-masing begitu ya. Jadi untuk yang pertama bidang pendidikan dan pelatihan nanti silahkan diisi dengan nama UA masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk penentuan biaya ini yang paling penting adalah kita menentukan dulu objek biayanya apa begitu ya. Cost objeknya apa. Untuk seluruh unit usaha di bidang pendidikan dan pelatihan, cost objeknya adalah layanan begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk seluruh unit usaha harap diperhatikan bahwa penentuan tarif ini memang akan berbeda-beda tiap layanan. Jadi misalnya jika Bapak Ibu punya beberapa jenis layanan, misalnya di pusat pelatihan dan pendidikan itu punya beberapa jenis pelatihan, memang template ini hanya khusus untuk satu jenis layanan saja. Jadi misalnya satu jenis pelatihan tertentu begitu ya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di bidang riset, lab, dan kesehatan misalnya template ini memang hanya untuk satu jenis layanan, misalnya ada layanan uji sampel tertentu gitu ya. Jadi ini memang khusus untuk satu layanan saja, sehingga kalau Bapak dan Ibu punya banyak layanan dan banyak produk begitu ya, memang ini harus dibuat atau dihitung satu per satu begitu ya, karena memang tarif ini harus dihitung per layanan dan juga per produk. Begitupun dengan Bapak Ibu di bidang agro ya, misalnya di Balai Tatanan misalnya menanam sebuah jenis varietas, berarti ini hanya untuk satu jenis tanaman saja. Begitu. Kemudian untuk di bidang jasa dan konsultasi juga sama. Misalnya Bapak Ibu di Paritren misalnya. Berarti hanya untuk satu jenis jasa aja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dipilih dulu saja satu jenis jasa, layanan, atau produk yang merupakan layanan atau jasa atau produk unggulan yang paling banyak menghasilkan revenue, yang merupakan core dari kegiatan unit usaha Bapak dan Ibu. Begitu ya. Jadi untuk latihan hari ini kita hanya akan memilih satu jenis layanan utama saja. Baik.
Oke, untuk Bapak Ibu di bidang pendidikan dan pelatihan, jadi tadi pertama dipilih dulu layanan utamanya apa, misalnya satu jenis pelatihan, misalnya begitu ya. Nah, kemudian silahkan diidentifikasi apa biaya variabel directnya. Direct ini apa sih? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Reta ya. Jadi tadi cost objek kita adalah pelatihan tertentu atau layanan tertentu, sehingga yang disebut dengan biaya variabel direct adalah biaya yang terkait langsung dengan pelatihan, yang mana ini sifatnya variabel ya, jadi tidak fix, jadi akan bergantung terhadap banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan, gitu ya. Jadi kalau misalnya pesertanya bertambah, biaya variabel direct ini akan bertambah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi kalau pesertanya bertambah, biaya variabel direct ini akan bertambah. Contohnya apa? Misalnya modul, kalau pesertanya ada 2 dibandingkan dengan pesertanya ada 5, tentu biayanya berbeda ya. Semakin banyak pesertanya, berarti kita harus menyiapkan modul digital yang lebih banyak. Artinya biayanya akan bertambah gitu ya. Jadi contoh-contoh biaya variabel direct adalah modul digitalnya, kemudian sertifikat pesertanya, kemudian materi-materi lain ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan identifikasi biaya apa yang dia akan bertambah seiring dengan pertambahan peserta. Ya, contoh lainnya adalah misalnya biaya konsumsi gitu ya. Jadi kalau pesertanya bertambah, ada biaya yang ikut bertambah. Ini semuanya masuk ke biaya variabel direct. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh diisikan jika masih ada tambahan, silahkan misalnya tadi ya, ada biaya konsumsi, ini bisa diisikan di dalam variabel direct ini. Kemudian satuannya juga silahkan diisi, misalnya tadi konsumsi satuannya misalnya box gitu ya. Volumenya silahkan ditentukan, misalnya untuk satu pelatihan ditetapkan misalnya pesertanya sebanyak 20 orang. Jadi silahkan nanti ditulis volumenya 20. Kemudian tadi misalnya harga box konsumsinya adalah 15.000 misalnya gitu ya. Kemudian sehingga kita bisa mendapatkan total biayanya begitu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan di sini yang pertama identifikasi dulu biaya direct variabelnya, kemudian tetapkan dulu untuk layanan atau pelatihan ini kira-kira akan diikuti oleh berapa peserta gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel indirect. Nah, biaya variabel indirect ini adalah biaya yang akan berubah juga begitu ya, tapi dia tidak langsung terkait dengan layanan atau peserta gitu ya. Misalnya kalau tadi konsumsi peserta masuk ke variabel direct gitu ya. Kalau konsumsi panitia dia masuknya variabel indirect. Jadi seluruh biaya yang tidak terkait langsung ya dengan layanan utama tadi ya. Jadi kalau misalnya ini di sini misalnya konsumsi panitia, kemudian ada kuota internet, kemudian ada ATK. Jadi biasanya biaya variabel indirect ini yang terkait dengan biaya operasional ya Bapak Ibu. Jadi yang tidak terkait langsung dengan layanan utamanya. Oke. Kemudian ada biaya fix. Biaya fix yang direct ini berarti dia adalah biaya tetap dan kemudian dia langsung terkait dengan layanan. Misalnya adalah fee pengajar atau fee trainernya. Jadi berapapun peserta yang ikutan, misalnya pesertanya 20 atau 50, fee trainernya akan tetap gitu ya. Jadi ini adalah biaya fix, kemudian dia terkait langsung dengan layanan utama tadi ya. Oke, atau honor dari narasumber. Ya, berapapun tadi pesertanya, maka biaya ini honor akan tetap sama. Oke, kemudian ada biaya fix indirect. Ini adalah biaya yang tidak berubah, begitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh perubahan peserta. Misalnya adalah langganan Zoom ya, langganan Zoom Pro misalnya bulanan Bapak Ibu. Berapapun peserta yang hadir gitu ya, tidak berpengaruh terhadap harga langganan ya. Kemudian gaji panitia, gaji admin, biaya marketing, berapapun peserta yang datang, peserta yang hadir, dan peserta yang ikut tidak berpengaruh terhadap biaya fix ini, begitu ya. Jadi silakan nanti oleh Bapak dan Ibu diidentifikasi yang masuk kelompok biaya ini apa saja, kemudian silakan dihitung sampai kita mendapatkan totalnya. Oke, kemudian jika sudah akan kita totalkan semuanya, kemudian setelah itu tadi di sini kita harus menentukan ya untuk kegiatan ini berapa target pesertanya. Tadi misalnya target pesertanya 20. Oke, kemudian nanti untuk menghitung HPP per pesertanya berarti oleh Bapak Ibu dibagi ya. Jadi harga atau biaya per peserta berarti tadi total dari nilai biaya operasionalnya dibagi dengan jumlah pesertanya sehingga kita bisa mendapatkan biaya per peserta. Oke, kemudian jika sudah didapatkan berapa biayanya, kita akan isikan berapa marginnya. Ya, marginnya berapa tadi? Misalnya bisa dari 10%, misalnya sampai dengan 50% margin yang diinginkannya. Kemudian jangan lupa juga bahwa akan ada potongan dari UNIF, ini juga harus disertakan. Mohon maaf, kami belum menyertakan ya. Di sini ada potongan UNIF
bisa diikut sertakan misalnya sebesar 10%. Jadi ini juga diikutkan potongan unitnya 10%, sehingga misalnya tadi jika kita mengambil marginnya 30%, kemudian ada potongan unit 10%, begitu ya, sehingga nanti harga jualnya tentu akan kita tingkatkan kepada peserta. Ya, jadi ini untuk contoh di bidang pendidikan dan pelatihan, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya di bidang riset, lab, dan juga kesehatan. Nah, ini juga sama, silakan Bapak Ibu identifikasi layanan utama yang mau dihitung ya. Misalnya di sini kami mengambil sampel dari lab biomedik. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ada di bidang riset, lab, dan kesehatan, ini sampelnya masih menggunakan sampel dari lab biomedik, jadi silahkan nanti diganti dengan layanan masing-masing ya. Untuk lab dan juga lab riset dan juga lab uji ya. Jadi di sini biaya variabel directnya ini adalah biaya yang berubah jika aktivitas bertambah dan juga dia langsung terkait kepada layanannya. Jadi di sini kalau diidentifikasi ini terdiri dari bahan habis pakai. Jadi seluruh peralatan atau bahan habis pakai yang digunakan untuk menguji sampel ini tolong disertakan oleh Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini ada kit ekstraksi DNA, ada sarung tangan medis, dan seluruh peralatan lain yang dibutuhkan dalam rangka pemberian layanan harap dimasukkan ke dalam variabel direct. Oke, kemudian untuk variabel indirect-nya, jika Bapak Ibu masih bingung ya mana yang masuk direct, mana yang masuk indirect. Oke, kalau direct ini adalah biaya yang bisa kita atribusikan langsung ke produknya gitu ya. Misalnya kit ekstasi DNA ini pasti akan ada di setiap produk akhir begitu ya. Jadi kalau variabel direct ini yang langsung terkait langsung dengan layanan, kita bisa atribusikan langsung, hubungannya itu terlihat langsung. Tapi kalau variabel indirect ini biasanya yang digunakan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi misalnya laboratoriumnya ada satu, tapi misalnya layanannya ada 40, begitu ya. Nah, jika layanannya ada banyak dan digunakan bersama-sama, berarti seluruh biaya yang digunakan bersama-sama tersebut akan dimasukkan ke variabel indirect. Misalnya alkohol gitu ya, kemudian masker APD, limbah medis, ini kan semuanya adalah yang dilakukan atau yang dipakai bersama-sama di dalam lab tersebut begitu ya. Kalau dipakai bersama-sama untuk banyak layanan, silakan oleh Bapak Ibu dimasukkan ke dalam biaya variabel indirect. Misalnya lagi adalah untuk alat listrik, kemudian untuk air, kemudian ada ATK umum, ada kalibrasi alat, gitu ya. Ini kan tidak bisa kita atribusikan kepada satu layanan tertentu gitu ya, karena yang menggunakannya banyak layanan. Sehingga yang sifatnya digunakan bersama-sama ya, shared resources, kita masukkan ke biaya variabel indirect. Begitupun dengan Bapak Ibu yang tadi di bidang pendidikan dan pelatihan ya. Jika misalnya pendidikan dan pelatihan atau layanan yang disediakannya banyak, nah biaya-biaya yang sifatnya bersama itu dimasukkannya ke variabel indirect. Oke. Kemudian ada biaya fixed direct, ini biaya tetap yang terkait langsung dengan layanan ya, misalnya gaji analis lab, kemudian gaji admin lab. Silahkan jika ada biaya lainnya. Kemudian biaya fixed indirect, nah ini adalah biaya yang sama tadi ya, dia sifatnya shared resource, tapi tidak berubah seiring dengan aktivitas, misalnya sewa tempat, berapapun produksinya, sewa tempat kan akan tetap sama begitu ya. Gaji admin juga sama, berapapun aktivitas layanan yang Bapak Ibu siapkan, berapapun produk yang dibuat gitu ya, berapapun apa namanya aktivitas pengujian dilakukan, ini ada biaya-biaya yang sifatnya akan tetap, misalnya penyusutan alat dan lain-lain. Jadi silahkan diidentifikasi biaya fix indirect tersebut. Oke, kemudian sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu untuk bidang pendidikan dan pelatihan, silahkan nanti eh, total biayanya akan kita jumlahkan ya, berapa total variable direct, variable indirect, fixed direct, dan juga fixed indirect-nya. Kemudian sama tadi kita akan menghitung HPP-nya. Jadi silahkan di apa namanya diperkirakan ya berapa mungkin jumlah, mungkin ini bukan customer ya, kalau untuk layanan mungkin lebih ke produk ya, kalau puji dan lain sebagainya mungkin berapa jumlah produknya, kemudian ini HPP per produknya berapa, kemudian marginnya, dan juga tadi ada potongan universitas, silakan dimasukkan tadi sebesar 10% misalnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, oh tadi mohon maaf di chat section ada
pertanyaan ya, nominalnya atau klasifikasi. Oh, gaji admin, panitia, narasumber. Ini biasanya mengikuti standar biaya ya? Ada peraturannya Bu Retno yang standar biaya Iya, ada Bu. yang terbaru. Sebentar kita cari dulu ya. Ya. Oke, kemudian di bidang kita lanjut ke bidang selanjutnya ada bidang agro dan ketahanan pangan. Ini kami asumsikan, kami mohon maaf jika salah ya. Kami asumsikan bahwa Balai Tatanan, Arjasari dan juga Jatinangor ini kegiatannya adalah menanam penanaman varietas tanaman tertentu. Apakah di sini ada yang hadir perwakilannya? Oh, baik, Oh saya iya, lanjutkan dulu ya. Oh iya, iya. Ya, maaf Bu, ini Bu Wadek sedang nge-WA. Jadi memang kita tuh misalnya besok kan ada yang minta pelatihan ya Bu ya. Saya ini baru pendatang baru nih Bu. Ada yang mau pelatihan, siap, siap. mengajukan pelatihan. Nah, itu kan kita sedang menentukan pembiayaannya ya Bu ya. Nah, itu kan ada narasumber. Terus kita juga ada panitia. Nah, itu sampai batasan mana misalnya kalau narasumbernya misalnya dosen atau misalnya ada apa PLP, apakah itu boleh dibayar atau seperti apa gitu ya Bu. Dan berapa satuannya kalau memang itu dibayar ya. Terima kasih Bu. Oke, baik untuk SBM ya. Baik, Ibu, kalau SBM ya. Ya. oh ya, Ibu punten, nanti jika saya salah mungkin bisa dikoreksi. Tapi kalau setahu kami ya, jika narasumbernya itu internal, mohon dikoreksi ya. Narasumber internal apa boleh mengikuti standar biaya masukan 2026? Kalau kita sih dosen biasanya kan nanti di apa di RKI ya itu ada Surat tugas poin kan ya Bu ya? sebagai narasumber ya mungkin kalau dosen tidak usah dibayar mungkin ya Bu di situ ya. Iya, betul. Paling misalnya berarti kalau PLP juga PLP tapi PNS juga mungkin itu nggak boleh ya sama aja mungkin dengan kita gitu ya. Apa ditiadakan? Nah itu biasanya kalau yang unit lain itu ada pelatihan itu seperti apa? Karena di sini ada apa ada narasumber. Apakah kita mendatangkan dari luar mungkin itu yang dibayar gitu ya Bu ya? Nah, Bapak Ibu nanti mangga boleh share di Ya. tempat Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau setahu saya memang yang boleh dibayar dengan honor itu adalah narasumber eksternal. Sehingga Ya. untuk dosen memang dengan surat tugas ya yang berlaku dengan RKI dan lain sebagainya. Tapi mangga jika Bapak Ibu ada pengalaman lain mungkin dalam narasumber ini, iya Ibu sepemahaman kami memang narasumber ini untuk eksternal ya Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ya. terima kasih. Baik, Bapak Ibu mungkin kita lanjutkan ke bidang agro dan ketahanan pangan. Jadi di sini untuk kegiatan, misalnya kegiatannya adalah penanaman. Berarti kan di sini untuk layanan atau produk ya, berarti ini adalah produk. Nah, jadi silakan nanti oleh Bapak Ibu identifikasi untuk biaya variabel directnya. Biaya apa saja yang terkait langsung dengan produksi tanaman, begitu ya. Nah, kemudian untuk biaya variable indirectnya ini adalah tadi seluruh biaya shared resources ya. Jadi jika di lahan tersebut menanam misalnya beberapa jenis produk atau varietas, silakan mana biaya-biaya yang dipakai secara bersama-sama, ini bisa dikelompokkan ke dalam variabel indirect gitu, begitu ya. Karena ini biayanya tidak bisa kita atribusikan ke satu produk tanaman langsung begitu. Kemudian untuk biaya fixed direct-nya ini berarti biaya langsung yang terkait langsung ya dengan tadi aktivitas produksi tanaman ini. Misalnya gaji tetap tenaga kebun atau honor dari pengawas lapangan. Kemudian untuk fixed indirect ini adalah biaya tetap yang tidak terkait langsung ya dengan kegiatan produksi tanaman, tapi dia akan tetap keluar biayanya ya, biaya tetap keluar dan dia sifatnya tidak berubah atau tetap. Jadi ini misalnya sewa lahan, kemudian penyusutan dari alat-alat, biaya internet dan lain sebagainya. Kemudian sama dengan seluruh bidang tadi, nanti seluruh masing-masing komponen biaya ini akan kita jumlahkan, kemudian nanti akan kita hitung berapa margin yang diharapkan dan juga berapa potongan atau iuran kepada universitas. Dan jangan lupa juga berapa jumlah produknya berapa. Jadi untuk
kegiatan penanaman ini, budgetnya ini untuk berapa buah produk begitu ya. Atau mungkin kalau misalnya pertanian, misalnya menggunakan satuan lain yang mungkin bukan satu pieces, misalnya satu apa kilogram, misalnya itu juga bisa ya. Oke, kemudian sama untuk yang lainnya, misalnya di sini ada vokasi corner, ini juga sudah kami coba untuk identifikasi ya biaya-biaya apa yang muncul di sini. Yang kami contohkan adalah sampelnya adalah pembuatan atau produksi roti gitu, sehingga nanti biaya variabel directnya adalah terkait dengan biaya produksi roti. Kemudian biaya variabel indirectnya ini adalah tadi seluruh shared resources ya. Jadi jika tidak hanya memproduksi roti saja, tapi memproduksi yang lain juga, berarti ada alat-alat yang digunakan secara bersama-sama yang tidak bisa kita atribusikan langsung ke produknya begitu ya. Jadi misalnya ada gas, transport bahan baku, ada air untuk produksi, ada listrik dan lain sebagainya, itu masuk ke variabel indirect. Kemudian ada biaya fixed direct, ini biasanya terkait dengan gaji ya, gaji karyawan. Kemudian ada fixed indirect, ini terkait dengan sewa ruang, kemudian penyusutan alat produksi, internet, dan lain sebagainya. Sehingga nanti untuk total biayanya bisa dijumlahkan. Kemudian nanti kita akan mencoba menentukan tarifnya ya dengan cara biaya per produk ditambah dengan margin yang diharapkan berapa, ditambah dengan iuran institusi. Yang terakhir mungkin di bidang jasa dan konsultasi, tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Reta ya, ini menggunakan sampelnya dari Puspa Daycare ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di kelompok yang sama mungkin nanti bisa diganti biaya-biayanya. Tapi pada intinya adalah kita identifikasi dulu satu layanan yang mau kita hitung ya, berapa unit cost-nya. Kemudian kita akan, kalau di sini Puspa Daycare kegiatannya adalah kegiatan anak ya dalam satu hari. Jadi kemarin kami identifikasi aktivitas anak dalam satu hari itu apa saja. Kemudian seluruh aktivitas tersebut di breakdown ke dalam biaya variabel direct ini. Gitu ya. Biasanya ini terdiri dari bahan-bahan habis pakai. Kemudian variabel indirect ini yang tidak bisa kita atribusikan langsung kepada satu anak begitu ya, karena dipakainya oleh seluruh anak di daycare, misalnya listrik, air, ATK umum. Kemudian biaya fixed direct, tadi ini terkait dengan gaji karyawan. Kemudian biaya fixed indirect ini tidak langsung dan sifatnya tetap ya. Jadi berapapun jumlah anak yang dititipkan, biaya ini tidak berubah. Misalnya biaya sewa tempat, kemudian biaya gaji admin, dan juga biaya internet. Gitu. Kemudian akan kita totalkan berapa keseluruhan biayanya dan sama seperti yang lain-lainnya ya, kita tambahkan margin dan juga potongan untuk universitas sehingga kita bisa mendapatkan harga jual per anak gitu. Baik Bapak Ibu, jadi silahkan jika ada yang belum kami identifikasi silahkan ditambahkan ya di masing-masing template ini. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan kepada kami, boleh raise hand, boleh juga melalui chat section. Oke, baik. Bapak Ibu juga kami harapkan untuk mengisi langsung ya di sheet masing-masing. Kira-kira mungkin sebelum ke angka ya, bisa Bu ditambahkan dulu. Anissa boleh bertanya? Mangga Ibu silakan. Bu Anissa, kalau misalnya yang sekarang itu kan kita dikenakan pajak ya. Betul. Kalau ini tuh udah terhitung belum ya pajak Oh yang iya, harus betul yang Ibu. harus kita bayar? Belum Ibu untuk pajak, mangga Bu Reta. Pajak sama kalau misalnya kita mau nambah layanan itu Bu, apa aplikasi ngasih aplikasi ini tuh ternyata kita harus bayar. Sebentar, Ibu siapa? Gitu. Untuk aplikasi ini kita harus bayar hosting 1.224.000 per 2 tahun dan bayar jasa 230. Kemudian oh iya, tambahannya jika ada sama perpanjangan aplikasi itu per tahun 3.053.000 Bu. Berarti itu nanti Iya. masuknya ke mana ya Bu? Oh iya, itu bisa dimasukkan ke sini Ibu ke biaya fix indirect. Oh, fixed indirect ya. Iya. Yang aplikasi itu pembiayaan Iya. aplikasi dan hostingnya.
Betul, Siap, siap, siap. betul. Ya, Ya, untuk pajak Bapak Ibu, mangga Nah, untuk silakan Bu pajak Rita. ya. ya, izin ya Bu Ida. Nanti paling kalau yang Puspa kan sebenarnya kita sudah perhitungkan ya Bu. Jadi paling tinggal dimasukkan saja ke klasifikasi variabel direct indirect dan fixed direct indirectnya begitu. Karena kemarin kami baru menghitungnya variabel dan fixed secara umum. Nah untuk pajak Bapak Ibu, eh, kalau misalnya ada jasa ya, jasa yang keluar itu nanti bisa pakai PPh 23. PPh 23 nilainya 2% Bapak Ibu, jadi bisa di-include-kan aja. Jadi setelah margin, potongan UNIF, lalu pajak begitu ya, Bu Anissa ya? Iya, cuma kalau pajak kan berdasarkan transaksi ya. Mungkin kita exclude dulu saja ya Bu Anissa ya. Iya, Nanti kita bisa, coba Bu. identifikasi dulu pajak-pajak apa yang mungkin muncul. Nanti kita coba tambahkan. Tapi untuk hari ini kita fokusnya ke klasifikasi biaya, margin, dan potongan UNIF dulu saja ya. Begitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Rita, Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Terima Ida. kasih Bu Ida. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin ada dari Pak Trisatya untuk biaya yang ikut ke Unpad, listrik, air, lahan, internet, betul. Itu dibayarkan oleh Unpad. Jika dibayarkan oleh Unpad, mohon Bapak Ibu di total biayanya mohon dituliskan dulu dibayarkan oleh Unpad begitu. Nanti angka-angka yang sifatnya dari universitas ini nanti kami yang akan mencarikan. Jadi silahkan mangga di totalnya mungkin seperti ini ya misalnya ya, dibayarkan oleh Unpad. Ya, terima kasih. Kemudian MTC Unpad, silakan. Eh, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ada beberapa pertanyaan mungkin terkait unit cost dan non-unit cost ya. Yang pertama, tadi kan dibahas terkait tarif narasumber ya. Nah, kalau di kami ini untuk menghitung unit cost-nya kita keluarkan tarifnya itu info dari Bu Dekan sebelumnya bahwa kita hitung sebagai staf ahli 900.000 per jam. Jadi di unit cost kita include ke situ. Nanti setelah misalnya sudah masuk uangnya nih ke kita, yang karena mayoritas MTC ini narasumbernya adalah personal MTC sendiri. Jadi tetap kita dapat fee, cuman tidak utuh 900.000 gitu. Itu jadi ada kebijakan MTC-nya. Cuman untuk masuk unit cost kita anggarkan 900.000 per jam. Ini info dari Bu Dekan di peraturan rektor. Nah, apa seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, tadi kan ada biaya-biaya yang seperti yang APD kan dipakai di setiap layanan kayak gitu ya. Tadi kan misalnya di satu layanan dihitungnya 2.500. Berarti sedangkan kan kalau beli APD misalnya sejuta atau 500.000, berarti itu tuh ada asumsi ya. Asumsi 500.000 itu dipakai berapa kali gitu seperti itu. Dan berlaku di biaya rutin lainnya. Berarti kita harus punya data-data sebelumnya ya, diasumsikan misalnya biaya segitu untuk berapa. Terus kemudian yang ketiga tadi di awal Bu Reta kan berbicara bahwa tarif UUA ini ada peraturan rektornya. Terus bagaimana dengan pelatihan kami yang diadakan in-house? Jadi sesuai di custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu. Kadang-kadang juga misalnya nih kita ngasih harga 50 juta. Terus bisa nggak 40 juta ditawar gitu. Akhirnya ya selama batas minimalnya kita terpenuhi gitu. Intinya yang penting kita ada kegiatan, yaudah diterima. Nah, itu seperti apa. Terus yang terakhir, kasus kami terakhir, itu kita kan sebagai training center nih. Nah, pelanggan itu dia punya slotnya itu pengeluaran sebagai tenaga ahli. Jadi pembayarannya dari mereka harus ke nomor rekening pribadi. Itu. Nah, kalau misalnya tenaga ahli dari kalau kasusnya kayak gitu boleh nggak misalnya konsumennya transfer ke tenaga ahlinya pribadi. Nah, kan itu katanya sudah dipotong pajak penghasilan karena slotnya mereka tenaga ahli. Terus nanti dari tenaga ahli kami dikirim ke rekening UA. Berarti di situ boleh apa enggak? Karena nanti kan balik lagi dari rekening UA, balik lagi ke rekening pribadi tersebut gitu. Jadi kayak muter-muter aja transfernya. Yang kedua, seandainya misalnya transfer lagi dari rekening narasumber ke UA itu, apakah dipotong PPN lagi? Gitu 11%. Jadi kan kalau kayak gitu 2 kali potongnya. Yang pertama pemotongan PPh sebagai tenaga ahli, yang kedua
pemotongan 11% karena masuk ke rekening UA seperti itu. Makasih Ibu, Bapak, Mangga. Baik, hatur nuhun Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab hari ini. Mungkin juga ada yang harus kami konfirmasikan terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang tarif staf ahli 900.000 per jam, itu kalau saya tidak salah, itu setara dengan salon berapa ya? Memang ada di standar biaya manajemennya ya. Jadi mungkin kebijakan yang diambil adalah boleh mengambil tadi ya Bu ya dari MTC atau dari internal begitu ya, tapi tetap dibayarkan. Nah ini mungkin nanti kami harus cek dulu ya, Ibu punten ke peraturan rektornya. Kalau yang kedua terkait dengan asumsi memang betul. Jadi di sini biaya yang ada di sini ini memang akan lebih baik jika diketahui ini asumsinya untuk berapa kali. Nah, adapun yang kita lakukan hari ini, kita asumsikan untuk 1 bulan, begitu. Jadi seluruh aktivitas untuk 1 bulan, misalnya kemarin bulan Maret, jadi kita lihat histori 1 bulan saja, misalnya untuk bulan Maret, ini apa saja biaya yang keluar untuk 1 bulan terlebih dahulu gitu. Harapannya kalau kita sudah tahu biaya untuk 1 bulan, kita bisa menghitungnya misalnya untuk 1 tahun dan lain sebagainya. Jadi kita asumsi dasarnya ada di 1 bulan terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk tadi yang disampaikan Bu Reta, nanti mungkin bisa Bu Reta tambahkan terkait dengan peraturan ya. Tadi jika ada tawaran, misalnya in-house, pelatihan in-house yang minta harga yang lebih rendah seperti apa, sebetulnya ini fleksibel ya Bu ya, karena kan kelangsungan usaha kita juga kan tetap butuh klien. Jadi memang si biaya ini sifatnya, maksudnya pricing itu memang sifatnya fleksibel, namun jangan sampai rugi, itu aja sih Bu. Jadi intinya adalah kita harus tahu unit cost-nya berapa, biar kita bisa tahu di titik berapa kita bisa memberikan harga terendah, begitu. Jadi tetap ada marginnya, makanya kita perlu hitung unit cost-nya gitu. Kalau misalnya nanti marginnya diturunkan, itu nggak masalah, begitu. Yang penting mah kita punya eh, basisnya begitu ya, kita punya basis mau menerima atau menolak tawaran tersebut gitu. Tadi misalnya kalau 40 juta memang kita hitung masih menutup kos nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ditawar di bawah harga unit kan ini sepertinya buat apa begitu ya kalau tidak profitable begitu. Mungkin itu Bu. Kemudian untuk yang tenaga ahli ya tadi kalau sepengetahuan saya sebetulnya memang untuk transfer itu kan seharusnya ke rekening VE begitu ya Bu ya. Nanti dari rekening VE baru bisa di disburse ke rekening pribadi begitu ya. Kalau setahu saya seperti itu. Jadi mungkin pemotongan itu justru dilakukannya ketika kita mengirimkan ke rekening VE. Nanti Mangga sama Bu Reta mungkin boleh ditambahkan ya. Jadi ketika di atau mungkin misalnya masuk ke rekening VE, jadi kan pemotongan pajak seharusnya sekali saja ya Bu Reta ya. Jadi setelah masuk ke rekening VE baru bisa distribusikan ke rekening pribadi begitu. Saya tadi kurang paham kenapa bisa bolak-balik begitu Bu, dari kenapa bisa dari pribadi ditransfer lagi ke Jadi VEU. slot dari konsumennya itu kan kita instansi pemerintahan. Nah, dia tuh bisa ngeluarin anggarannya tuh dari slot membayar tenaga ahli yang syaratnya harus transfer ke rekening pribadi gitu. Nah, Oh, seperti itu gitu. Jadi itu kayak gimana gitu kan kalau kayak gitu nanti saat mereka transfer ke kita sudah dipotong PPh dari sana, dari konsumen. betul. Nanti kalau dari sana ke pribadi, pribadi masuk ke VA Unpad, berarti kan dipotong lagi ya otomatis. Nah, itu seperti itu. Iya. Yang pertama Gitu. itu legal nggak kalau kayak gitu jadi mundar mandir kan? Yang kedua berarti 2 kali pajak, betul nggak sepemahaman saya seperti itu. Jadi memang terkendala karena dari konsumen kita ya slotnya cuma bukan slot kegiatan, tapi slotnya itu pembayaran tenaga ahli yang syaratnya itu harus nomor rekening pribadi, nggak bisa institusi gitu. Maka Bu Reta mungkin bisa bantu terkait pajaknya. eh Setahu saya, Bu, ya waktu itu kan sudah ada paparan dari Pak Agus Puji ya deh, dan bagian dari keuangan UNIF ya. Atas namanya itu atas nama universitas sih Bu. Kalau pribadi takutnya tidak bisa ke klaim si bukti potongnya ke Unpadnya begitu. Nah mungkin nanti bisa dinegosiasikan tidak ya bahwa si atas nama itu kalau misalnya atas nama universitas apakah bisa gitu. Tapi misalnya worst case-nya memang tidak bisa, tidak apa-apa, dipotong dulu saja oleh pihak pemerintahnya tadi Konsumen. begitu ya, dipotong jasa gitu ya 2%. Nah, nanti paling diminta aja bukti potongnya, Bu. Nah, dari bukti potong itu nanti dikomunikasikan saja ke pihak Unpadnya. Oh, berarti kita coba aja dulu gitu ya Tuh, ke bagian betul. keuangan. Tapi Siap. berarti nggak apa-apa ya, misalnya dari konsumen ke tenaga kita, terus tenaga kita ke UUA, dari UUA balik lagi ke rekening tenaga itu nggak apa-apa itu berarti Iya, bolak-balik. karena mekanismenya Nggak masih apa-apa. seperti itu ya, Bu ya. Jadi nanti mungkin dari keuangan UNIF juga akan
menstandarisasi seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya memang seharusnya seperti itu, kita ikuti dulu saja, Bu. Nanti kalau Ya. misalnya memang harus ada adjusting, nanti Oh, disesuaikan untuk yang tadi tenaga ahli selanjutnya begitu. ya. Siap. Ya, Karena kan kita butuh konsumen ya Bu ya, betul, daripada ya. konsumen yang Takutnya jadi lumayan. lama ya, Bu ya, karena birokrasi dan lain-lain begitu ya. Ya. Iya, Aduh, iya. makasih Bu. Ya, paling tadi bukti potongnya, Bu ya, dimintakan saja kalau Siap, memangnya sudah dipotong begitu. sip, sip. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Bapak Ibu mungkin bisa langsung aja diisi ya. Jadi di klasifikasinya Bu Anissa betul ya, dimasukkan dulu saja. Jadi sambil Ya, diskusi betul. sambil diisi begitu ya. Ya, betul. Betul, Kita Bu Retno. sampai jam berapa nih Bu Anissa ya? Sampai jam 2:30. 2:30 atau mungkin 14:45 ya Bu ya. Nanti ada Ya, satu atau dua boleh. yang kita coba bahas begitu ya. Semangat. Ya. Sambil di chat section ada pertanyaan, sudah dijawab ya. Iya, nanti Bapak Ibu punten untuk yang honor narasumber pegawai Unpad ya. Mungkin ini harus kami tanyakan lagi ya, karena memang sepemahaman kami memang biasanya menggunakan surat tugas, tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu memang ada yang dibayar honor. Nah, untuk nomenklaturnya mungkin nanti akan kami cari terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk lahan digunakan untuk produksi jagung. Nah, Ibu Erni punten kalau Ya. nanti untuk yang Ya. lahan yang Nah, dijual ini mungkin, mungkin nanti jagungnya hasil panennya dijual gitu Bu. Itu kan nanti hasil jualnya misalnya ditransfer ke ke virtual account, hasil jagungnya. Nah, itu kena pajak atau seperti apa mekanismenya? Karena kalau dipertanyakan ada lahan misalnya pakai praktikum atau riset dosen misalnya, terus hasilnya dijual misalnya gitu ya. Walaupun jualnya ke kita lagi ke dosen-dosen misalnya kan kadang ini panen di Ciparai misalnya ini dijual. Nah, dosen-dosen yang beli itu internal. Nah, itu apakah dosen-dosen itu nanti kalau sekarang kan jadi ke rekening pribadi yang mengelola di lahan gitu. Nah, mungkin ke depannya dosen-dosen tuh bayarnya ke virtual account. Nah, seperti apa mungkin mekanisme yang amannya ya, Bu? Karena lahannya lumayan ada 6 hektar, Bu, gitu ya. Jadi itu kan kalau dinilai uang mungkin besar juga kalau misalnya semuanya dimanfaatkan. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Nah, Bu Reta gimana kalau untuk penjualan jagung apakah terkena PPN? Biasanya ya Bu ya, kalau di pajak itu kan ada status PKP ya Bu ya, pengusaha kena pajak. Nah, sebenarnya saya tuh belum bisa memastikan karena saya coba make sure dulu apakah eh, setiap UA itu sudah dikatakan PKP atau belum. Karena kan syarat PKP itu pertama adalah kalau misalnya omsetnya udah di atas 4,8 miliar per tahun, itu wajib daftar PKP. Tapi kalau misalnya masih di bawah 4,8 miliar, boleh tetap mendaftar PKP, nanti kewajibannya bisa memungut PPN, begitu. Jadi atas penjualan jagung, jika memang sudah terdaftar PKP, itu nanti bisa harusnya sih kena PPN. Setiap ada penjualan, nanti akan bikin faktur pajak keluarannya, begitu. Setiap ada pembelian, nanti ada faktur pajak masukan. Sehingga dari pajak keluaran pajak masukan, nanti bisa selisihkan begitu ya. Pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Nanti harus lapor SPT PPN masaknya, apakah kurang bayar atau lebih bayar. Nah, tapi saya harus make sure dulu apakah semua UA ini tuh ada yang sudah PKP atau belum. Kalau dari Bu Erni sendiri, mungkin udah pernah mendengar istilah itu belum Bu, PKP begitu. Karena yang bisa memungut PPN hanya yang statusnya PKP. Apakah sudah kira-kira UA-nya? Nah, itu Bu, saya kan baru masuk juga ini ya Bu ya. Oh, Nanti baru kita masuk cek ya Bu ya, ya. siap-siap. Jadi mungkin ini ya dicek produktivitasnya berapa ya, kalau dinilai uang kan berapa gitu ya Bu ya. Dalam setahun kan itu ya. Nanti Iya. kita cek dulu Bu. Oh, berdasarkan omset biasanya Bu. Ya omset ya. Ya. Terima Siap. kasih ya Bu. Reta, boleh menambahkan sedikit? Ya, mangga Ibu, Ya. silakan. Untuk terkait dengan tadi pengusaha kena pajak ya, karena kan NPWP UA dan SU itu adalah NPWP Unpad. Nah, kalau dilihat dari pendapatan Unpad kan sebetulnya jadi pengusaha kena pajak ya, jadi tidak dilihat per item unit usaha akademik karena NPWP-nya sama dengan NPWP Unpad begitu. Mungkin itu ya informasi. Hatur nuhun. Berarti bisa dikatakan semuanya ini berarti PKP ya Bu ya?
Betul, semuanya Oh, PKP. oke. Karena Berarti Unpad yang memang pilihan. memang sudah wajib pemungut PPN ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Bu Helit. Makasih Bu. Jadi PR-nya itu sih Bapak Ibu ya ke depannya eh, bisa untuk memungut PPN atas barang atau jasanya begitu. Mungkin Pak Fadil mau menambahkan atau mendiskusikan sesuatu Pak? Mohon Silakan. Bu Reta, mohon hatur nuhun kesempatannya. Ya tadi yang menyinggung tadi yang mungkin Bu Helita juga sudah sampaikan gitu ya, karena kita pakai NPW Unpad, jadi makanya biasanya pembelian dan penjualan itu kita memang ngidupnya ke ke Unpad gitu. Cuma memang yang mungkin jadi saya pertanyaan juga, yang tadi mungkin sempat ada yang menanyakan terkait dengan pajak ya, Bu Reta. Kalau misalkan, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun lalu, kalau UUA dalam tanda kutip setor ke VA itu biasanya potongannya hanya 3%. Cuma setelah 2 tahun ini kan dikejar pajak tuh. Jadi mungkin mohon bantuannya ini terkait dengan pajak itu tuh besarannya berapa? Karena sebagai contoh kemarin saya di tahun lalu di bulan Desember saya masukkan 5 juta nih, 5 juta, masukkan angka ke VA 5 juta, cuma hitungannya itu kembalinya itu jadi 4.444.000 gitu. Jadi mungkin bisa membantu nanti kalau misalkan sudah ada gambaran Bu Reta atau mungkin dengan tim sebenarnya apa pajaknya itu berapa sih gitu ya untuk yang di UA ini gitu. Karena kalau misalkan 11% dari 5 juta kembalinya kan berarti harusnya 4.450. Tapi itu juga sepertinya belum apa saya nggak tahu itu sudah tahu 3% atau belum karena ke Unpad kan 3% ya ke universitas 3% ke fakultas mungkin nanti beda lagi. Jadi mungkin mohon bantuannya kalau ada informasi pajaknya itu sebenarnya berapa supaya kami pun bisa memperhitungkan apalagi di biaya-biaya tadi biaya produksi gitu. Kan biasanya kalau misalkan secara umum mah kita hitungnya 11% aja. Ya, Cuma kalau misalkan kemarin saya bingung 5 juta dapat 4.444 itu tuh jadi gimana hitungannya? Itu aja mungkin Bu Reta. Hatur nuhun. ya, terima kasih Pak Fadil. Sepertinya asumsi saya 5 juta itu sudah dianggap include pajak, Pak. Jadi kalau misalnya udah include pajak, dihitungnya adalah 5 juta dibagi 1,11 Pak. Tapi saya hitung 4,5 juta sih, bukan 4,4 juta ya. Iya, iya, betul Iya, betul. ya. Maka itu belum lagi Hmm, yang itu apakah sudah apalagi kan ke iya, rektorat iya. biasanya kalau dulu ada potongan 3% gitu ya. Nah ini tuh Oh, tiga iya. persennya tuh kan saya bingung. Kalau ada 3% tuh kalau dari 5 juta berarti kan ada potongan 150 lagi gitu ya. Tapi Hmm, ini tadi nggak genap gitu angkanya. Jadi mungkin apa ya siapa tahu ada informasi gitu. iya. Jadi Biar lebih fixnya akurat tuh aja berapa ya, Pak ya. sehingga nanti ya lebih akurat lagi. Kalau dulu kan cuma potong 3%, kami jelas nih, oh ya udah berarti nanti potongan 3%, 7% buat fakultas gitu. Jadi total 10%. Tapi kalau sekarang kan berarti hitungannya kalau misalkan dengan pajak 11%, dengan potongan fakultas sama universitas berarti kan 21% totalnya gitu. Cuma ya tadi mungkin lebih biar fix aja gitu masuk ke biaya itu seperti itu Bu. Mungkin Siap. gitu. Ya. Note ya, Mohon. Bapak. Siap. Ya. Nanti kami cari dulu informasinya biar tepat begitu. Terima kasih, Bapak. Bu Anissa, mungkin untuk UA atau SU yang memang belum ada namanya juga bisa kita listkan dulu ya, Ibu ya. Mungkin Iya, yang betul. sudah hadir tapi belum ada, boleh tolong aja tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu tambahkan. Ini sepertinya banyak SU juga yang datang, Ibu. Ada RS Unpad ya. Itu boleh juga ya di bagian kesehatan nanti bisa ditambahkan juga. Silakan ya Bapak Ibu, waktu kita mengisi sampai 14.45 dulu harapannya nanti ada yang sudah selesai begitu untuk kita bahas.
Ya, Bapak Ibu, jika dalam pengerjaannya ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jika misalnya masih bingung tentang klasifikasinya masuk kemana, mangga bisa ditanyakan. Terima kasih. Bu Reta, Bu Anissa, bahan PPT nanti itu bisa diberikan ke teman-teman UASU nggak? Oh iya, Yang bisa tadi Bapak. boleh. Saya Oh, boleh ya? kirim di kolom Ya, chat ya Bapak ya. siap. Makasih.
Ibu maaf mau tanya, eh, yang berubah tapi tidak langsung ke layanan. Kalau misalnya di lab itu apa ya? Di sini contohnya kan ada solar, apa tadi? Itu kalau di lab apa ya misalnya itu ya? Tidak berubah tapi tidak langsung ke layanan gimana, Bu? Ya, aduh mana ya tuh? Bu, bentar, tadi yang berubah tapi tidak langsung ke layanan ya Nah, Bu ya. nah, itu tak apa Misal, contohnya ya? Masuknya gimana? Ini pengertiannya. ini untuk kegiatannya apa Ibu punten? Di lab kultur jaringan misalnya kita mau Oh, di produksi lab. bibit emas. Nah, kita kan butuh Oh, alkohol, oh iya. apa Iya Bu, misalnya ada alkohol, kemudian apa kalibrasi alat-alatnya, kemudian air kalibrasi. misalnya, mohon filter Aquades itu ya air produksi misalnya. di lab. Aquades itu masuk situ, Bu. Iya, masuk Des, Ibu, mohon. gitu ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Siap Ibu. Ibu, saya mau nanya lagi. Yang kemarin, kalau nggak salah kan di Unpad juga ada peraturan rektor untuk beban makan ya, konsumsi gitu untuk pelatihan. Misal nih kita kan pengennya ngasih yang lebih gimana gitu ya. Misalnya kalau di peraturan rektornya misalnya 50.000 nih. Kita karena pengen yang lebih gimana menarik gitu, lebih kayak fancy lah istilahnya, pengen yang konsumsinya misalnya 150.000 misalnya gitu ya. Itu boleh apa enggak gitu, takutnya misalnya kan di peraturan rektornya sekian, takutnya nanti misalnya ada apa audit keuangan kenapa nah tapinya tinggi banget gitu, dan seperti itu aman gak sih sebenarnya? Makasih. Ibu masih di mute. Iya Ibu, ya punten. Ya Ibu, punten. Nah, itu memang sepemahaman kami memang harus mengikuti standar B yang ada ya. Jadi memang harus mengikuti si pakem tersebut Ibu. Oh gitu, soalnya kadang-kadang kan peserta tuh kita punya budgetnya misalnya 2.100.000 per orang gitu ya. Nah, misalnya kan kalau dikasih konsumsinya 50.000 per hari, nggak sebanding sama harga gitu. Kadang-kadang kita naikin konsumsinya jadi lebih nyaman, seperti itu, kayak gitu gitu Bu. Yang baik. Untuk UUA mungkin bisa dibantu oleh Pak Jamil atau Bu Reta. Kalau untuk UUA, apakah nomenklaturnya sama ya dengan acara-acara fakultas dan prodi? Tahu saya sama, Bu. Eh, Pak Jamil, apakah nomenklaturnya ada yang berbeda ya, Pak? Terkait biaya atau mungkin Bu bisa dibuat ya tadi alternatif satu yang real dulu kali ya Bu ya?
Bisa Bu Anissa ya? Maksudnya biar terlihat aja gitu kalau yang sebenarnya tuh dengan konsumsi yang lebih tinggi tuh apakah mempengaruhi sekali ke nanti harga jualnya begitu. Iya, Sama mangga nanti bisa. Betul. ada alternatif yang memang sesuai nomenklatur mungkin bisa Standar ya, dibuat betul. dua gitu Iya. saja kali ya Bu ya. Iya. Karena Mungkin kita kadang-kadang misalnya kalau yang mahasiswa nih nanti peruntukannya untuk mahasiswa pakai konsumsinya yang 20.000 gitu karena biar bebannya kecil. Tapi kalau misalnya kayak dari universitas-universitas mereka memang memang harus keluar uangnya juga gitu misalnya 2 juta per peserta kan nggak mungkin kita kasih nasi padang gitu Iya. ya pasti kan yang nyaman gitu. Makanya kadang-kadang suka kita naikin di situ dibuat nyaman pelatihannya supaya memang kembali lagi ke kami gitu. Jadi dibuat dua aja gitu ya solusi. Iya, iya, kalau menurut saya mangga. sih Bu bisa ya Hmm. dibuat dua saja. Jadi nanti bisa terlihat juga komparasinya. Ya gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih Bu. Yang masih ada pertanyaan, mangga ya Bapak Ibu ya. Bisa sambil mengisi, sambil bertanya. Jadi output yang tadi Bu Helita minta terkait perhitungan tarif layanannya tidak usah di-PR-kan begitu kalau misalnya sudah selesai. Karena saya yakin Bapak Ibu sibuk juga ya dengan tridharmanya masing-masing begitu. Baik, Bapak Ibu, di sini kami catat sudah ada yang mengerjakan juga ya. Ada Pamitran, FTIP Training, ada Paritren, Lab Uji Pertanian, Lab Peternakan, dan juga Balai Tatanan Jatinangor. Mangga Bapak Ibu yang lainnya, mangga boleh diisikan juga. 3 menit lagi mungkin waktunya Bapak Ibu. Ibu Lilih, betul Ibu. Jadi memang untuk satu parameter pengujian saja atau satu layanan. Terima kasih. Oke Bu Anissa, wah ini saya lihat ternyata
Ada yang sudah beres nih, Bu. Eh, yang FTIP training dikerjakan sama siapa? Bapak atau Ibu? Apakah Dengan ada yang... saya, Bu Reta, Oh iya, Bu punten. Widya Santi ya. Terima kasih, Iya, Ibu. Apakah boleh dipresentasikan, Bu? ini masih saya otak-atik ya, Iya, belum beres. Tadi nggak apa-apa sih, Bu. memang saya jeda dulu, tapi Oh ini iya, belum beres. ya, nggak Iya, apa-apa. Tapi ada yang mungkin belum biar saya ada masukkan. gambarannya gitu, Bu. Apa boleh? Oh, mangga, mangga. Enggak, ya, siap. Mangga, Ibu. Silakan. Jadi yang kami coba hitung untuk layanan pelatihan ekstraksi minyak asiri bunga dengan target peserta mahasiswa di sini, eh, kami membuat rancangan seperti yang ada di slide seperti itu. Tapi ini eh, rasanya masih terlalu ada banyak yang masih belum saya masukkan gitu ya. Baru yang habis pakai gitu ya, masuk di biaya-biaya variabel. Kemudian rasanya kalau untuk pelatihan ini juga ingin kami buat dua mode gitu ya, bisa pematerian itu via eh, Zoom, mungkin jadi lebih ini, kemudian baru prakteknya aja yang menggunakan ini. Jadi saya mohon masukannya gitu ya. Kalau seperti ini, apakah Kalau boleh tahu, Bu, harga layanannya yang sekarang dikenakan berapa ya, Bu ya? kalau untuk mahasiswa saat ini kami belum, jadi ini masih rancangan. Kalau yang sudah kami lakukan itu targetnya untuk apa pelaku usaha UMKM seperti itu, tapi itu harganya lumayan mahal ya. Kami 5 juta itu dengan kerjasama dengan Dewan Aksiri Indonesia. Hmm. Jadi 2 hari. Nah ini mau yang bikin versi yang lebih apa bisa untuk mahasiswa gitu. Oh iya, yang berarti harganya diproyeksikan akan jauh lebih murah Iya, ya, Bu ya? jauh lebih murah ya, betul. Mm. Mungkin di range kalau di sini kita lihat di 900.000 sepertinya masih bisa bersaing ya, 1 sampai 1,5 ya, Bu Anissa ya. Cuma mungkin kan tadi catatannya karena belum semuanya dimasukkan ya, Bu ya, ini masih draft kasarnya. Tapi secara klasifikasi sudah tepat ya, Bu Anissa ya? Iya betul, kalau secara klasifikasi sudah tepat Ibu. Mungkin tadi kan kita menggunakan pendekatannya yang unit cost-nya dulu ya, ditambahkan dengan margin. Sebetulnya ada satu pendekatan lagi Bu Reta ya, menggunakan harga market. Jadi kita melihat dulu target price-nya berapa, baru dari target price itu kita sesuaikan dengan cost-nya, itu juga sebetulnya bisa Bu. Jadi tadi kalau misalnya ingin lebih murah, berarti harus ada cost yang disesuaikannya. Mungkin nanti bisa di kalau untuk biaya variabel direct kan sulit ya Bu ya. Memang ini sudah tidak bisa dirubah mungkin ya. Mungkin yang bisa biasanya yang bisa dilakukan penghematan itu di indirect, di variabel indirectnya, kemudian di fixnya. Iya, terima kasih. Kemudian kalau menggunakan Zoom juga mungkin akan bisa cutting beberapa cost begitu ya, seperti konsumsi. Ya, terima kasih. Terima Bu, kasih atas dan mau masukannya tanya yang Ibu. tadi di bawah ada perhitungan itu dari mana rumusnya ya? Yang di bawah HPP itu. Di bawah HPP Bu yang terakhir. Nah, yang ini Bu. Nah, HPP per peserta, kemudian ada margin. Nah, ini dari mana Bu angkanya margin 50%? Nah, ya, margin ini memang kita yang menentukan, Ibu. Jadi, unit Oh, usahanya mau mendapatkan margin berapa, misalnya tadi harganya, oh iya. kemudian ditambah marginnya itu keuntungannya berapa yang mau kita dapatkan, begitu. Oh, Jadi, ini ini target sama ya Bu ya, semua mau profitnya, peserta. betul. Ya. Target keuntungannya, betul, Ibu. Oh iya. Terima kasih Iya, Bu. sami-sami. Kalau potongan universitas 10% ya Bu itu ya Bu ya? Iya, Udah betul, fix Ibu. ya. Iya. Kalau fakultas gimana Bu? Ada fakultasnya atau hanya universitas Bu? Sebenarnya Ini 10% itu sudah include, Bu. Biasanya Oh iya. 3% fakultas, 7% universitas. Begitu ya, Bu ya?
Iya Ya. ya, sepertinya Iya, begitu. betul. Jadi kita Kalau masuknya pajak, 10% saja, Bu. pajaknya di mana, Bu ya? Kalau pajaknya di Nah, mana? pajaknya kita Pajaknya belum. exclude-kan dulu ya, Bu ya. Oh, belum. Oh, iya. Belum. Jadi nanti kita coba bikin Ya. seperti kamusnya gitu kali ya Bu Anissa ya. Jadi Iya, pajak, bisa. kan pajak tuh Iya. banyak banget ya. Saya juga dari Ya. prodi pajak juga masih banyak belajar begitu. Karena banyak sekali pajaknya gitu. Tapi kayaknya kalau berhubungan sama produk barang jasa gini sih kebanyakan PPN, PPN ya. terus PPH untuk yang tadi tenaga ahli, sama Narasumber ya. PPH 23 sih untuk jasa atau sewa begitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita bikin kamusnya dulu ya, Bapak Ibu ya, biar memudahkan Bapak Ibu sekalian. Dan pertanyaan tadi yang Pak Fadil terkait akurasi persentasenya juga akan kami coba untuk tanyakan juga, biar tidak akan menjadi pertanyaan begitu ke depannya. Oke, Sama ada satu lagi mungkin Bu Reta tadi boleh, yang monggo. nomenklatur untuk unit Oh usaha iya, apakah sama dengan fakultas dan prodi nanti akan kami cari tahu juga Bapak Ibu ya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan terkait sumber dan juga tadi ya harga-harga konsumsi dan lain ya, sebagainya apakah betul. boleh berbeda dari standar biaya ya. Baik Bapak Ibu, jadi nanti PR kami akan kami kerjakan. Mangga Bapak Ibu yang belum mengerjakan juga berarti punten untuk dikerjakan si PR unit kos ini untuk satu layanan dulu ya Bu Reta ya. Iya, betul Ibu. Dan untuk yang ini sudah misalnya FTP training tapi mau di-adjust lagi agar lebih akurat juga silakan. Karena nanti ini akan ditugaskan dari Ibu Direktur langsung. Jadi semua UA wajib mengisi Bapak Ibu ya. Nanti akan diberikan suratnya menyusul begitu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ya untuk bertanya via WhatsApp. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu Anissa ya. Iya, betul Bu Reta, mangga. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu dari UA dan SU yang sudah hadir hari ini di workshop dalam penentuan tarif. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat dan bisa berdampak positif langsung untuk penentuan tarif yang sesuai begitu. Kami cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Jamil selaku MC. Baik, terima kasih Ibu Reta dan Ibu Anissa sudah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih juga atas partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa langsung diterapkan di masing-masing unit usaha. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung eh, ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Bapak Ibu. Atur nuhun. Turun Bapak Ibu semuanya. Ibu Reta, Maisa, makasih. Nuhun Bapak Ibu.